Anjas. Jadi ceritanya bulan Januari di tahun 2022 ini ya kan. It's been a happy new year ya kan. It's been the new catalog ya kan. From the Limba Japan. Dan ya baru mulai sudah muntah karena gue ngomong bahasa Inggris. Mantap, good. Nah, jadi gue udah lama banget nih. Dari kemarin tuh kontennya Limba Jepang, dan Limba Jepang. Nah, yang gue bahas itu limbah Jepangnya tuh middle of lah ya, di pertengahan mulu, harga-harga hampir sejuta. Kali ini gue bakal bahas limbah Jepang yang murah meriah muntah kentang banget. Nih, wah udah bukan kentang lagi sih, ini murah banget. Dan lu bisa lihat sendiri ini Sony Xperia Z4 Compact. Nah, kita lihat dulu spesifikasi sebelum bahas handphone ya. Ini kalau kita lihat dari spesifikasi, HP ini tuh udah mulai lahir ya kan, tahun 2015 ya kan. Ya, bukan anak haram nih, ini resmi nih langsung. Ini 2015, terus kalau kita lihat di sini layarnya 4,7 inch dan kerapatan ppi 469 ppi. Kalau kita lihat dari spesifikasi, dia jauh lebih enak daripada iPhone pada zamannya pada saat itu. Cuman sekarang ini kan HP udah mulai berumur, jadi kayak nggak bisa sih di head to headin sama iPhone generasi terbaru juga meskipun PPI-nya tipis-tipis. Kenapa? Karena HP ini udah tua, rata-rata yang beredar Sony Xperia Z4 Compact itu ya LCD-nya ya udah pernah ganti-gantian ya kan. Nah di sini kalau kita lihat chipsetnya juga dia masih pakai Snapdragon 810, bukan masih sih, pada saat itu udah the best chipset ever ya kan di tahun 2015 ya kan, salah satunya. Terus kalau kita lihat nih, gue paling suka nih settingan dari HP ini nih, lu bisa dapat HP di bawah 500 ribu tapi lu bisa dapat settingan kamera 4K, terus bisa recording at 60 frame per second, pokoknya endes, enak banget. Bagaimana dengan baterainya? Kemarin kan gue bilang baterai kecil. Iya, ini kalau kita lihat baterainya di sini kapasitinya hanya 3000 mAh dan sudah fast charging juga. Jadi buat lo yang punya fast charging 18 watt sudah bisa di-plug-in ke HP ini. Anjas. Lo bayangin ya, HP cuman modal 400 ribu, kameranya bisa ngerekam 60 frame per second, bisa ala-ala 4K, terus bisa fast charging. Nikmat mana lagi yang harus kita tinggalkan? Ini udah the best, ini udah mantap, ya kan? Buat lo yang nyari HP murah meriah kentang, udah bukan kentang lagi, pokoknya ini udah otak-otak lah, pokoknya murah, serba murah banget. Jadi menurut lo gimana nih? Dari spesifikasinya aja udah sangar gitu ya kan? Oke, sekarang gue ngomongin langsung soal handphone ya, si Sony Xperia Z4 Compact ini. Menurut lo gimana nih kalau dari segi tampilan kuno? Ya jelas kuno lah, tapi ya kalau kita lihat nih dari segi harganya ya. Harganya lo bisa dapat di 400 ribu, ada yang jual mungkin lo tawar-tawar nego-nego tipis 300 ribu. Tapi rata-rata sih orang jual 400 ribuan gitu lah, yang udah siap pakai lah, yang minusnya nggak ada gitu. Jadi HP ini jauh di harga di bawah setengah juta, ini wah worth it-nya kelewat sih. Worth it-nya kelewat, tapi gini loh. Kata worth it itu gue mensandingkan dengan dari segi price ya. Kalau dibandingkan dengan kakak-kakaknya ya jelas beda lah. Kakak-kakaknya meskipun gak ada poni-poninya terlihat lebih modern ya kan. Dari segi layarnya, dari segi bodinya yang udah ala-ala unibody ya kan. Dengan penggunaan bahan material aluminium. Jadi menurut gue jauh lebih flagship juga rasanya. Tapi kita nggak ngeliat dari hal itu. Kita nggak ngeliat dari sektor itu. Dan ngomongin soal baterai performance juga nggak bisa dibandingkan dengan handphone-handphone yang harganya hampir 1 jutaan. Jadi kalau lu ada yang bilang, parah sih baterainya cepet habis bla bla bla. Enggak men, itu udah nggak bisa dikomparasi head to head lagi. Kenapa? Karena nih harganya udah murah. Jadi lu beli murah ya masa iya lu bisa dapat perfect di semua segala sisi, kan nggak mungkin. Nah ngomongin dari segi desain, HP si Sony Xperia Limba Jepang Z4 Compact ini anjir panjang banget ya gue nyebutnya. HP ini tuh kalau digenggam tuh rasanya memang nggak ada flagshipnya sama sekali. Cuman kalau kita lihat ya untuk ngecasnya tuh unik banget dia kayak terlihat mendem ke dalam dan harus dibuka dulu, ada cover pelindungnya lagi untuk ngecasnya. Jadi ini ala-ala anti air tipis-tipis zaman baholo ya, teknologinya tuh seperti ini, jadi serba ketutupnya tuh seperti ini tipis-tipis ya kan. Kalau zaman sekarang mah bodo amat ya kan, konektornya tinggal ditiup-tiup, harus dibersihin aja. Nah ngomongin soal fully desainnya, ini tidak ada terlihat rasa flagshipnya sama sekali. Di sini gue harus ngomong jujur ya, ini memang limbah Jepang, cuman rasanya kayak HP murah gitu. Hmm, Bukan karena murahan karena apa ya, tapi kalau kita komparasi dari segi harga, lo misalnya punya uang 400 ribu, lo beli HP baru, HP apa sih yang didapat? Iya nggak bakal bisa dapat fiturnya sebanyak Sony Z4 ini. Jadi meskipun gue bilang ini murahan, tapi ini nggak bisa disalahkan HP murah karena ini memang sudah jadul, sudah mulai berumur, makanya memang karakter dari desainnya juga mulai ketinggalan. Jadi wajar kalau sebagian orang anggap HP ini tuh HP murahan, padahal
pada zaman dulu ya kan, ketika zaman dinosaurus masih hidup, anjas. HP ini tuh salah satu HP bercitra rasa flagship ya kan. Nah kalau kita bandingkan dengan saudara-saudaranya yang menggunakan bahan aluminium unibody ya kan, ini memang terlihat kalah sih. Cuman ada beberapa satu keunggulan yang ada di HP ini karena dia nggak menggunakan unibody alias ala-ala unibody aluminium seperti ini. Heat transfer ya. Jadi kalau seandainya lu pakai HP terus panas, dia tuh nggak cepat langsung berasa panas saat lu pegang karena dia menggunakan bahan material plastik ya kan. Jadi kalau lu pakai aluminium ya dikit-dikit udah hangat, dikit-dikit udah hangat. Jadi menurut gue plus minus sih nilai material plastik ini. Kalau lu tanya, "Bang, lu lebih pilih HP body plastik apa aluminium?" Jelas gue lebih milih body plastik. Karena gue gak terlalu peduli sebenarnya masa apa ya, rasa-rasa flagship lah, rasa apalah, lah, I don't care, bro. Jadi yang gue rasakan ketika megang HP itu yang penting nyaman, digenggam enak, gak bikin sakit saat menggenggam. Apalagi ditambah bahan material plastik ini, ketika kita pegang, heat transfernya nggak cepat alias mesin panas nggak langsung nyamber ke body dong panasnya. Itu jadi nambah nilai kenyamanan saat pakai HP ini. Plus nilai kelebihan yang menggunakan plastik ini, kalau ditaruh, ya agak banting dikit-dikit juga nggak gampang penyok seperti aluminium. Cuman bedanya ini bisa patah gitu. Nah, bedanya patah itu bisa dilem. Kalau aluminium udah penyok, digetok-getok tuh ribet. Jadi bisa diakalin semua berbodi plastik tuh enak gitu. Nah, ngomongin soal kamera. Ini HP 400.000. Kalau lu hibahin 400.000 lu buat HP baru, ngomongin apa gitu? Kamera apa gitu? HP apa gitu 400.000 yang baru dapat kamera seciamik ini? Kamera yang ada di sini memang gambar hasil fotonya nggak bagus-bagus sama. Cuman di sini ada settingan 60 fps. Yang dimana kalau kita komparasi dengan Samsung yang harga 1 jutaan, itu belum bisa ngerekam di 60 fps rata-rata ya, khusus HP baru ya. Nah, sekarang ngomongin soal interface ini kan limbah Japan punya nih, ya kan? Lu tuh harus adaptasi dengan beberapa ikon-ikon yang ya menurut gue asing lah bagi sebagian handphone yang non Jepang-Jepangan. Jadi memang harus sabar-sabar di situnya. Masalah enak atau enggak sebenarnya balik lagi ke lu. Kalau lu udah sadar diri nih HP murah, lu paksain buat main PUBG, ya udah mendingan sini deh lu kesini. Nanti gue gali makam buat lu terus lu gue kubur hidup-hidup. Jadi menurut gue HP ini tuh worth it banget buat lu beli kalau seandainya lu bener-bener nyari HP paling murah, no debat apapun itu masalahnya, pokoknya yang paling murah deh. Tapi kameranya masih bisa diandelin, layarnya masih enak, dari segi fiturnya semua masih bisa memadai. Dan ya, HP yang lagi lu lihat ini, HP yang lagi gue review ini, gue kasih gratis ke penonton gue. Cara buat dapetin HP ini, tinggal lu klik aja link yang ada di deskripsi buat dapetin HP ini secara gratis. Karena HP bekas review gue ini pengen gue kasih ke penonton gue. Dan jadi menurut lu gimana? Apakah handphone ini worth it atau tidak? Jelas tidak worth it sih. Tapi kalau lu nyari HP murah meriah kentang super murahnya murah, ini salah satu jawaban yang gue rekomendasiin ke lu. Klik aja link yang ada di deskripsi buat langsung dapetin HP ini secara gratis.